Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah berkecamuknya perang di tanah Gaza, pada saat umat Islam di Palestina, khususnya di Gaza, dibantai, dibunuh oleh tentara Zionis Israel laknatullah, tiba-tiba kita masyarakat Indonesia dikejutkan dengan beredarnya berita bahwasanya ada 5 tokoh, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, berkunjung dan bertemu dengan Presiden Israel. Sungguh sangat miris apa yang kita lihat daripada kejadian ini. Namun alhamdulillah mereka sudah diberikan sanksi disiplin oleh ormas tersebut. Namun sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agar kejadian seperti ini tidak berulang di waktu-waktu yang akan datang, tidak ada lagi masyarakat kita Indonesia yang tersenyum berdiri berdampingan dengan pemimpin-pemimpin Zionis, para pembunuh, pembantai. Maka pada kesempatan ini, marilah kita bermuhasabah diri, mengingatkan diri kita serta saudara-saudara kita kaum muslimin Indonesia dengan beberapa pesan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama, marilah kita mengingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian tunduk dan masuk ke dalam agama mereka. Kenapa Yahudi didahulukan? Karena bahaya Yahudi lebih besar, lebih dahsyat terhadap kaum muslimin. Hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh orang yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin, mereka-mereka yang beriman, adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Fath ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang beriman itu mereka keras terhadap kaum kafir, namun mereka saling menyayangi di antara sesama mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kaum Yahudi susah kita berkompromi. Dengan orang Yahudi sungguh banyak sejarah-sejarah kelam mereka mengkhianati perjanjian-perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mengingat pesan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tidak mampu kita membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan sekuat tenaga. Jangan pula kita melukai perasaan dan hati mereka ketika kita berada berdampingan dengan kaum Yahudi yang sedang memerangi umat Islam di tanah Gaza. Terakhir, saya teringat salah seorang pujangga Mesir, Najib Mahfuz, dalam sebuah syairnya dia berkata, idza ra'aita sadiqaka ma'a aduwika fa'lam annal isnaini a'da'uka ahaduhuma jahran wal akharu sirran. Jika engkau melihat musuhmu bersama temanmu, maka ketahuilah mereka berdua sesungguhnya adalah musuhmu. Bedanya, yang satu memusuhimu secara terang-terangan dan yang lain memusuhimu secara sembunyi-sembunyi. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di tanah Gaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.